Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep pemantulan dan pembiasan pada sinar cahaya. Ini eh, apa? Anda telah mengetahui sebelumnya dengan hukum Snellius dijelaskan oleh Willebrord Snellius, ilmuwan Belanda, yang terkenal bahwa eh, N1 indeks bias medium 1 dikalikan sudut datang sudut 1 sama dengan N2 indeks bias 2 dikali sinus dari sudut apakah ini yang terpantulkan theta 2 ini ataukah yang dibiaskan. Nah, hukum ini diusulkan pertama kali oleh Snellius secara eksperimen. Kemudian namun penjelasan fisikanya masih belum banyak diketahui. Nah, kemudian hukum di atas tersebut dijelaskan dan diturunkan dari konsep matematis yang dikenal sebagai apa, ada yang tahu? Prinsip Fermat. Ini pencetusnya adalah Pierre de Fermat tahun 1662 yang mengatakan bahwa yang dikenal sebagai the principle of least time, di mana prinsip waktu tempuh tersingkat atau penjalaran sinar dengan waktu yang paling cepat. Principle of least time, waktu tersingkat dalam hal ini dalam penjalaran cahaya dengan waktu paling cepat untuk proses pemantulan maupun untuk proses pembiasa. Nah, ini kita lihat untuk proses pemantulan jika kita ada punya bidang, ini licin ya. Dalam hal ini cermin. Kemudian kita punya dari titik sinar awal O, A, kemudian titik pusat pantulnya O, kemudian akan membentuk B. Mungkin kita tidak mengetahui apakah pemantulan ini ke arah sini atau ke arah sana atau ya kemana aja atau ke lebih ke sini. Nah, ini ada sudut I masuk, kemudian ini sudut R, reflection pantul. Nah, ini garis normal kita mengetahui. Nah, jarak A dari bidang itu adalah H1, jarak B dari bidang ini adalah H2, kemudian jarak antara A dan B ini adalah D. Nah, ini lihat berarti untuk dari B hasil pantulannya terhadap garis normal ini Z ya. Karena mantulnya itu bisa kemana-mana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bebas ya. Artinya kita misalkan nggak tahu lah konsep pemantulan. Nah, kemudian ini dari titik A ke titik B, kemudian dari AO ke OB. Maka kita dapatkan waktu tempuhnya itu adalah garis ini ya, lintasan AO. Sinar ini kita masih sinar ya, sinar biasa jadi dianggapnya garis AO, kemudian OB. Nah, ini disebutnya analis geometris ya, berdasarkan geometris bidang, gambar garis, seperti itu analisis matematikanya. Waktu tempuhnya T sama dengan jarak AO ditambah OB dibagi kecepatan. Ingat ya rumus S, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kalau mencari waktu berarti S dibagi kecepatan. Itu ya. Next. Nah, ini AO. Loh, kenapa ini AO? Lihat, panjang AO itu apa? Lintasannya H1 kuadrat ditambah D min Z kuadrat. Ini kayak Pitagoras ya. Kita lihat AO. Lihat AO, A ke titik O. Ini kan kayak Pitagoras ya. Ini kan tegak lurus.
Di sini tegak lurus. Maka kalau mau mencari garis ini sama dengan H1 kuadrat, ya. Sisi lurusnya sama sisi yang miring bawah nih, datar ini. Sisi datar ini apa? Sisi datar ini sama dengan ini ya. Nah, itu kan sepanjang ini apa? D, wilayah ini apa? D dikurang Z. Ya, ini kan daerah D dikurang Z. Nah, begitu pun sama dengan O ke arah B. Ini kan garis miring memenuhi Pitagoras, maka H2 kuadrat ditambah sisi bagian ininya. Sisi bagian bawah ini apa? Ternyata Z. Paham ya? Nah, sehingga kita bisa dapatkan seperti ini. Garis miring panjang AO, ini kemudian OB. Nah, prinsip Fermat ditafsirkan bahasa matematiknya adalah di mana waktu tertempuh paling cepat. Artinya kalau waktu tempuh paling cepat, maka lintasannya yang paling pendek ya. Lintasannya paling singkat itu waktunya mendekati 0. Karena kalau waktu 0 itu singkat sekali kan. Nah, ini definisi matematikanya. Kita lihat. Kemudian dari waktu lintasan itu dapat dituliskan seperti ini. Seper V kecepatan sama dengan seper V. Kemudian ini H1 kuadrat, D min Z kuadrat. Karena akar kan atau pangkat setengah. Ini ya. Kemudian ini H2 kuadrat ditambah Z kuadrat kala setengah. Pangkat setengah. Ya, sehingga sesuai dengan prinsip Fermat, dt per dz itu harus diturunkan sama dengan 0. Maka kita dapatkan seper V. Turunin ya. Gimana nih nurunin ya? Karena yang kita turunkan adalah yang dt terhadap z-nya aja. Berarti yang komponen ini sama komponen ini. Kalau lupa, pelajari lagi turunan diferensial ya. Berarti kita turunkan setengah, turun ke depan, ke bawah setengah. Ditulis ulang dulu. H1 kuadrat ditambah D min Z kuadrat. Karena setengah dikurang 1 aturan diferensial jadi minus setengah. Sekarang bagian dalamnya kita turunkan. Yang bagian ini kali 2 D min Z. Nah, sekarang min Z-nya sendiri turunkan kali minus 1. Kita dapat dulu 1. Ditambah, sekarang komponen yang ini, yang kedua, yang H2, sama dengan setengah turun ke bawah, kali H2 kuadrat, ditambah Z kuadrat, setengah kurang 1 minus setengah. Ini tambahnya bukan di sini ya. Ini salah nih, kita hapus dulu. Tambahnya bukan di sini. Tapi tambahnya di sini. Ya. Dikali turunan Z kuadrat 2 Z. Ya. Oke. Kemudian kita uraikan lagi di sini. Lebih panjang ya. Seper V setengah. Ini aja kita tulis ulang lagi di sini. Setengah 2 kali minus 1. 2 kali minus 1 minus 2 D ditambah 2 kali minus Z kali minus 1 ditambah 2Z
Kemudian ini kita tuliskan lagi kali H1 kuadrat ditambah D min Z pangkat minus setengah ditambah, kita pindah, tambah yang tadi ya, sama dengan 2Z H2 kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat minus setengah. Itu harus sama dengan 0. Ya. Kemudian ini kita bisa lihat minus 2 dibagi 2 D min Z H1 kuadrat ditambah D min Z kuadrat minus setengah sama dengan, ini pindah ruas ya yang ini. Yang ini pindah ruas, jadi minus setengah kali 2Z H2 kuadrat ditambah Z kuadrat minus setengah. Coret, ini bisa dicoret, minus bisa coret, minus bisa coret. Ya, jadi tinggal komponen ini ya. Nah, komponen yang ini, kemudian tinggal Z ini dan ini. Coba lihat, ini ada minus setengah, ini minus setengah. Nah, ini kita tuliskan jadi seperti ini nih. D min Z dibagi H1 kuadrat ditambah D min Z kuadrat setengah, ini jadi setengah ya karena pindah ke bawah ya. Ini hanya beda hanya penulisannya aja. Ini Pitagoras lagi, coba lihat ini kan Pitagoras ya. H2 kuadrat ditambah Z kuadrat setengah. Ini garis apa? Ini garis AO ya. Ini garis apa? Garis OB, sisi miring itu OB. Sehingga kita bandingkan DZ per AO itu sama dengan Z per OB. Nah, kita lihat kembali gambarnya. DZ per AO, Z per OB. Kalau kalian kembali lagi gambarnya, yang persamaan pertama itu apa? Z. Z mana? Ini ya. Z. Kalau ini kan tadi yang gambar pertama, D min Z per AO. Per dari titik A ke titik O. Berarti itu sudutnya apa? Pakai theta ya. Di sini theta berarti sisi DZ kan sepanjang ini. Depan miring berarti sin de mi. Depan miring berarti sinus theta I. Nah, terus selanjutnya Z per OB. Garis ini terhadap sudut ini berarti depan miring. Akhirnya kedapatkan bahwa dua-duanya berarti sinus ya. Dua-duanya berarti sinus, berarti kita definisikan ini sinus theta 1, theta I internal sama dengan sinus sudut datang sama dengan sudut pantul. Karena mediumnya udara kan, mantul itu kan di mediumnya udara, berarti di sini N1, ini juga N1 bisa dicoret. Nah, ini kita dapat hukum Snellius. Ya, terbukti ya untuk pemantulan. Kita lanjutkan kemudian pada pembiasan. Pembiasan konsepnya sama, cuman hanya penggambarannya beda ya. Ini coba kalian lihat ini kalau pembiasan dari titik A, titik B-nya ke bawah. Nah, ini yang membedakan adalah ada dua medium 1 dan medium 2. Ini N1, ini N2.
2. Prinsipnya sama, kita melihat pakai garis ya, analisis geometris bentuknya sepanjang lintasan dari A ke titik 0, kemudian dari 0 ke titik B. Nah, kita lihat gambar-gambarnya ya. Ini H1, tinggi A kehadap batas bidang. Ini Z dari titik ini ya, diproyeksikan terhadap titik O. Kemudian ini H2. Dan kemudian ini adalah jaraknya ya, jarak yang diproyeksikan ya. Kalau misalkan dari titik mulai A ke B diproyeksikan ini panjangnya D. Kalau di sini misalkan ini Z, maka di sini D min Z. Hampir sama seperti tadi ya, sama. Ya, ingat-ingat variabel H1 di mana, H2 di mana, Z di mana, D di mana, kemudian D min Z. Sudutnya sama. Ini sudut masuk, namun ini ada sudut pembias. Sudutnya diambil berdasarkan ini ya, garis lurus ini ya, normal, titik normal. Ini theta I-nya, theta T-nya transverse yang diteruskan ini kita. Nah, sehingga kita bisa dalam lintasannya A ke titik B itu sama dengan waktu yang diperlukannya sama dengan AO kemudian dengan OB. Nah, ini beda-beda kecepatannya. Ini pada medium 1, V1, ini V2. Nah, inilah konsep fisiknya. Intuisi atau anggapannya bahwa dalam beda medium, maka kecepatannya adalah berbeda. Ini kan kalau medium 1 misalkan udara, nah ini misalkan mediumnya apa? Air. Kita anggap pasti kecepatannya berbeda kan. Kalau tadi kan pada pemantulan kecepatannya sama karena mediumnya sama ya, udara. Dia bekerja hanya di medium 1 ini aja. Nah, kalau pembiasan itu yang diteruskan ada medium 2 di sini. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, sama A-nya AO, ingat-ingat itu Pitagoras ya. AO H1 kuadrat ditambah Z kuadrat. Jarak OB-nya yang dibiaskan, jarak OB yang dibiaskan sama Pitagorasnya. Nanti kalian tinjau, ini Pitagoras ya garisnya. H kuadrat D min Z. Sehingga kita dapatkan T-nya, T tempuhnya adalah, masukin aja ini Pitagoras ini, tambah Pitagoras ini, bandingkan V1, V2. Ya, jangan lupa gambarnya. Ingat-ingat bentuk gambarnya ya. Ini kan DZ di bagian ini. Nah, sudut-sudutnya seperti apa? Sudah, kemudian langsung kita turunkan dengan aturan prinsip Fermat itu. Waktu tersingkat terhadap jaraknya dengan 0. Nah, jika kalian turunkan, maka kita dapatkan masing-masing di sini ya. Ini saya uraikan satu. Per V1 kali setengah kuadrat minus setengah kali 2Z. Ini kan diturunkan kan 2Z ya. Ditambah setengah kali H2 kuadrat ditambah D min Z kuadrat minus setengah dikali 2 sama turunannya sama kayak tadi yang pemantulan kali minus 1. Ini bagi V2. Ya, setelah kalian ini coret-coret-coret, ini coret. Kemudian bisa kita mendapatkan lebih singkatnya adalah lihat, kita pindah saja. Nanti kalian sambil mengulik ya. Kalian coba sendiri, jadi tidak hanya sekedar ditonton, di stop dulu, terus kemudian turunkan. Kalian akan mendapatkan Z per V1 kali H1 kuadrat ditambah Z kuadrat, akar berarti pangkat setengah, sama dengan D min Z V2
H2 ditambah D min Z setengah. Nah, ingat ini Z ini apa, proyeksi apa nih, DZ ini apa? Ini kan dari sini sama seperti tadi ya. Bukan apa? Sudut ya. Nah, ini kan sudut ini membentuk sinus theta I. Ya. Ini kan sinus, ini V1. Ini DZ minus garis ini, sisi miring ini apa? Sinus dari theta transverse. Ini V2. Medium 1 dengan medium 2. Nah, kita mengetahui karena definisi indeks bias adalah kecepatan cahaya dibanding kecepatan dalam medium, maka kita dapatkan V sama dengan C per N, kecepatan cahaya pada medium. Nah, sekarang kita bisa ganti ini V1 dalam ungkapan C per N V2. Sehingga kita bisa tuliskan sinus theta I dibagi V1 itu berarti apa? C per N1 sama dengan sinus theta transfer sama dengan C per N2. Ya, ini sama, N-nya pindah ke atas. Jadi N1 sinus theta internal sama dengan N2 sinus theta. Wah, terbukti ya. Hukum Snelliusnya bekerja pada pada kasus pembiasan. Hanya saja di sini N1 sama N2-nya berbeda, terbukti dengan prinsip Fermat. Ya. Oke, sekalian kalian bisa ulangi jika kalian belum paham.